Boleh apa enggak, Pak? Kalau menurut saya kalau dibuat ada telepon, ada dering azan, itu saya nggak pendapat nggak setuju lah. Kalau ada dering sih Kurang setuju ya, kalau buat nada dering atau azan. Kalau memang itu untuk dibuat pengingat untuk sholat, ya itu lebih bagus. Soalnya posisinya memang harusnya kita diingatkan gitu. dan apa? Hanya ada sosok dia karena ada Adzan adalah panggilan mulia. Kalimat-kalimatnya bukan sekedar seruan, melainkan syiar Islam yang mengingatkan kita tentang kewajiban terbesar, sholat. Sejak dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah di masa Rasulullah SAW, adzan telah menjadi tanda masuknya waktu ibadah. Pengingat bahwa dunia harus berhenti sejenak dan hati kembali menghadap Allah. Di zaman modern, suara azan bahkan telah direkam dan diperdengarkan melalui berbagai media, dari radio, televisi, hingga aplikasi di ponsel. Tidak sedikit orang yang merasa tergerak hatinya setiap kali mendengarkan suara azan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang cukup penting. Apakah boleh menjadikan suara azan sebagai nada dering telepon atau alarm? Apakah hal itu termasuk bentuk penghormatan kepada azan atau justru bisa dianggap merendahkan syiar Islam? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Baiklah sobat At-Ta'rif dimanapun Anda berada. Baiklah sekarang kita sudah bersama orang yang kita tanyain. Sebelumnya kita kenalan dulu nih siapa namanya dan asal dari mana. Oke. Pak Ali. Iya. Sebelumnya namanya siapa, Pak? Bapak Yasin, Bapak Yasin. Iya, Asal Yasin. mana, Pak? Ya, Pak Yasin. Iya. Asal asal dari Pasuruan. Pasuruan asli, Pak. Asli. Oke. Oke, Pak. Jadi pertanyaannya tuh sekarang banyak orang menggunakan alarm itu dengan suara azan. Nah, apakah boleh jadikan suara azan menjadi alarm ataupun ada dering? tadi ya. Kalau ada dering sih kurang. Jadi pertanyaan gini, Pak. Kan banyak nih sekarang orang-orang tuh menggunakan nada dering ponsel ataupun alarm itu dengan suara azan, ya kan, dengan lantunan azan. Nah itu hukumnya gimana, Pak? Boleh apa enggak, Pak? Kalau menurut saya kalau dibuat ada telepon, ada dering azan, itu saya nggak pendapat nggak setuju lah. Kurang setuju ya, Ya. kalau buat nada dering atau azan. Dan apa? Hanya ada sosok dia karena ada kan kalau kita lagi di toilet misalnya atau di tempat-tempat yang udah boleh dengan nada itu kan kayaknya kurang pas ya. Nah, tapi kalau soal alat saya kira ya saya sih boleh aja karena apa mengingat kita juga sih daripada mungkin ada cuma apa ada suara yang ada sering atau biasa gitu kan bikin yang saya seperti itu. Kalau memang itu untuk dibuat pengingat untuk sholat, ya itu lebih bagus. Soalnya posisinya memang harusnya kita diingatkan gitu. Harus ingat gitu. Karena itu panggilan Allah gitu. Iya. Berarti kalau buat alarm kurang ya, Pak? Kalau buat nada dering Nada kurang ya, Pak? dering kurang bagus. Iya, karena iya. Soalnya nada dering aja itu kenapa nggak lainnya daripada azan. nyangkut ada memanggil nama Allah gitu. Iya. Itu kan panggilan dari Allah iya. kan gitu untuk sholat. Untuk sholat. Kita ya. Ya. Oke, baiklah para pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada. Seperti tadi juga Pak Yasin itu mengatakan bahwasanya kalau buat alarm itu bagus sebagai pengingat bagi kita
Dan untuk nada dering ponsel itu kurang setuju karena kurang tepat, ya kan Pak? Oke, baiklah para pemirsa Hal Ta'arif dimanapun Anda berada. Mau tahu apa jawabannya lebih dalam? Langsung saja kita simak jawaban Ustadz kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menjadikan suara azan menjadi nada dering ataupun alarm? Baik, jawabannya adalah sepakat ya para ulama iftah, Darul Iftah di Mesir dan juga Saudi, bahwasanya tidak boleh menjadikan azan tersebut sebagai ringtone maupun alarm. Karena ditakutkan yang pertama itu menyebabkan salah makna ataupun menyebabkan gagalnya azan tersebut. Contohnya itu seperti ini. Misalkan ketika ada orang menelpon, ringtone itu atau nada dering adalah berbunyi ketika kita sedang ditelepon. Contohnya misalkan Allahu Akbar dan sampai asyhadu an la ilaha, kemudian kita angkat. Saya bersaksi tiada Tuhan. Sudah diangkat terlebih dahulu, halo ya assalamualaikum, maka tidak sempurna makna azannya dan juga bisa menyebabkan fitnah. Ataupun juga dalam keadaan lain, misalkan seandainya kita tunggu, tapi contohnya seperti ini, kita di dalam kamar mandi. Kemudian ketika kita di kamar mandi, tiba-tiba ada yang menelpon, sedangkan kita membawa HP. Bisa jadi orang-orang di sekitar kamar mandi mendengar, loh, kok bisa ada suara azan dari dalam kamar mandi? Sedangkan itu dilarang, karena kamar mandi itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran maupun mengumandangkan azan. Ya, dan juga para ulama itu juga sepakat takut menghinakan Al-Quran tersebut ataupun azan tersebut karena dilakukan pada bukan waktunya. Jadi sebaiknya bagi kita untuk menghindari daripada menggunakan azan ini ataupun doa-doa ya, azan, doa-doa ataupun bacaan-bacaan Al-Quran menjadi ringtone ataupun alarm, karena itu tidak pantas. Kita bisa menggunakan ringtone ya seperti mungkin ya nada dering pada umumnya saja. Itu mungkin yang bisa kita sarankan kepada para pemirsa. Nah, jadi jika Anda nada deringnya itu berupa Al-Quran, mungkin sekarang ataupun azan sekarang ini bisa diganti. Apa yang menjadi dasar ataupun dalil daripada dilarangnya menjadikan azan ini menjadi nada dering? Yang pertama itu disebutkan oleh disebutkan di dalam kitab juga ya, disebutkan dan para ulama itu bahwasanya adzan ini dilarang di sholat-sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya bahwasanya adzan itu dilarang ketika Anda ingin melaksanakan sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri. Ataupun sholat-sholat yang ditetapkan dalam agama itu seperti contohnya sholat gerhana, itu semuanya tidak menggunakan azan. Nah, ulama-ulama itu kebanyakan melarang. Jadi kita mau melaksanakan sholat Id, maka dilarang melaksanakan azan dan iqamah. Sebagai gantinya nanti ada panggilan khusus yang mungkin biasa kita dengar seperti di tarawih, sholat tarawih jamiatan atau ya lain sebagainya. Itu pengganti daripada azan. Nah, jika untuk sholat yang ada syariatnya saja, yaitu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat Id saja, itu tidak boleh atau dilarang menggunakan azan, apalagi sesuatu hal yang tidak ada syariatnya, tidak diperintahkan. Contohnya seperti alarm, mengingatkan kita untuk bangun kan, atau mengingatkan kita atas panggilan orang lain. Itu tentunya tidak ada dalam syariat. Maka itu lebih dilarang lagi. Nah, dalam pendapat ini bahkan sebagian ulama itu mengatakan bisa jadi haram kita menjadikan alarm itu menjadi azan menjadi alarm. Karena seakan-akan bermain dengan lafaz-lafaz azan. Azan ini khusus ditetapkan oleh umat Islam atau Nabi Muhammad itu sebagai penanda daripada masuknya waktu sholat. Nah, bahkan juga seandainya sholat 5 waktu pun, kalau misalkan kita terlambat, misalkan kita mau melaksanakan sholat asar, tapi sudah jam 5, sudah mungkin ya 30 menit, 20 menit lagi sholat maghrib. Apakah masih boleh azan? Jawabannya boleh, dengan syarat tidak di tempat, maksudnya tidak di atas bukit, tidak di menara. Karena nanti orang-orang akan menganggap itu maghrib, jadi orang yang berpuasa bisa jadi membatalkan puasanya, karena mengira, oh sudah azan maghrib. Padahal itu adalah azan asar yang terlambat. Itu tidak boleh. Jadi kalau Anda ingin melaksanakan azan ketika sudah terlambat dari waktunya, bukan di awal waktu lagi, maka boleh azan, tapi ya hanya di sekitar Anda saja, jangan terlalu keras-keras. Begitu juga iqamah, karena itu adalah untuk memanggil, jadi tidak boleh juga dijadikan ringtone maupun juga diangkat keras-keras kayak gitu.
Baik, mungkin sekian saja pembahasan kali ini. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini memberikan manfaat dan faedah kepada para penonton dan juga para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum satu langkah pun diambil, sebelum petualangan dimulai, ada satu hal penting yang selalu kami pastikan. Jadi trekking perjalanan di gunung kita hari ini 48 jam atau 2 hari, karena di atas gak ada sinyal. Tolong semapi di motor pesawat. Itu alat ganti komunikasinya kita pakai. Coba dinyalakan. Pastikan semua HT ada di posisi yang bisa dikenal. Oke? Bisa. Karena di luar jaringan, kerjasama harus tetap nyambung. Ponsel tak selalu bisa diandalkan, tapi suara bisa menjangkau bahkan saat dunia tampak jauh. Dalam kabut, dalam gelap, saat arah terasa hilang, satu suara bisa jadi cahaya. Satu alat kecil bisa menyelamatkan semuanya. Halo Raka? Raka posisi di mana Raka? Aku ketinggalan rombongan. Kayaknya aku di Blinkos. Oke. Sekarang Raka tenang ya. Kita akan menuju ke sana. Dalam kondisi apapun, kami tetap saling menemukan. Karena kami tahu, bukan sinyal yang membuat kami terhubung, tapi suara yang tak pernah putus. Handy Talkie, koneksi nyata dimanapun kamu berada.